Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosma Susamdes. Di sini saya mau menunjukkan video seminar proposal saya. Nah, sebelum kita menonton bersama, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosma Susamdes, kelas 4D, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah keterampilan berbahasa, dosen pengatur mata kuliah yaitu Bapak Solehun MPD. Hari ini tanggal 22 Juli 2020 akan diadakan ujian seminar proposal. Nah, ujian proposal ini ada 3 poin yang harus dibahas. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, penulisan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yaitu yang berikut yaitu tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, deskripsi teori. Baik, yang pertama kita beranjak pada bagian pendahuluan di latar belakang. Ya baik, dalam latar belakang ini ya kita ketahui bersama bahwa cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Nah, pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya dan beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Nah, pada umumnya cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau wilayah. Tokoh-tokoh yang memunculkan dalam cerita rakyat umumnya mewujudkan dalam bentuk binatang, manusia, dan dewa. Dan salah satu cerita rakyat yang akan dibahas adalah cerita rakyat asal-usul. Di dalam cerita ini tokoh-tokoh yang mewujudkan bentuk manusia dan binatang. Nah, yang berikut yaitu fokus penelitian. Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dan merumuskan masalah penelitian dengan cara memanfaatkan fokus, yaitu yang pertama, penetapan fokus untuk memenuhi inklusif atau kriteria masuk keluar informasi yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan. Yang berikut yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi untuk penelitian. Selanjutnya, di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Pada bagian ini, penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Yang pertama yaitu Sumroni yang telah berjudul Kedung Wali versi tentang permasalahan kehidupan sosial tahun 2007. Cerita Kedung Wali adalah salah satu cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat desa Keseng. Kedung Wali merupakan sebuah kolam mata air, tempat bekas air wudhu kain mengandung, yang berletak di atas objek wisata Curug Tujuh Bidadari. Cerita ini mempunyai beberapa mitos suci. Banyak yang percaya jika mengambil air ini dapat mempermudah hajat seseorang. Yang terakhir yaitu deskripsi teori. Nah, deskripsi teori ini pengertian dari cerita rakyat. Cerita rakyat juga adalah cerita yang berkembang di setiap daerah, menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita rakyat yang berasal dari masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Nah, cerita rakyat ini juga merupakan genre lisan yang diceritakan turun-temurun. Ada banyak sekali kategori dalam cerita rakyat. Namun pada dasarnya cerita rakyat dibagi atas 3 golongan besar, diantaranya yaitu myth, yang kedua legenda, yang ketiga dongeng. Nah, yang berikutnya itu ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat ini terbagi dalam 7 poin. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun.
Yang ketiga, tidak diketahui pertama kali membuatnya. Yang keempat, kaya nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk kris dan susunan atau cara yang mengungkapkan. Nah, di sini juga ada nilai-nilai cerita rakyat. Yang pertama yaitu nilai adat atau tradisi. Yang kedua, nilai pendidikan sejarah. Nah, nilai adat istiadat ini, adat ini juga merupakan wujud ideal dari budaya. Secara lengkap, wujud itu disebut tata kelakuan adat itu sebagai pengaturan. Ya, baik dari ujian seminar proposal hari ini mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan untuk Bapak atau Ibu yang saat ini menjadi dosen penguji saya di hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.